di lapangan SMP Negeri 5 Menian, di mana diviralkan di dunia maya bahwa kepala sekolah melakukan tamparan terhadap seorang guru perempuan. Dan ini terus terang kami di Dinas Pendidikan kaget kenapa seorang guru diperlakukan seperti itu. Apapun kesalahannya kami tidak tahu, tetapi kami lihat profesi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Sehingga oleh siapapun, jangankan oleh kepala sekolah, oleh siswa sekalipun, jangan memperlakukan guru itu seperti orang yang paling terhina. Di mana-mana orang sedang resah dengan perbuatan-perbuatan orang yang tidak menghargai profesi guru, mulai dari orang tua pukul guru, siswa mengeroyok guru, itu di Fatuleu, dan sementara ditangani oleh forum guru. Kemudian kami dikagetkan lagi oleh kepala sekolah memukul guru. Terlepas dari soal apa, bukan urusan kami, itu urusan hukum, urusan polisi nanti. Yang kami lihat adalah profesi gurunya, yang kami tidak mau profesi yang begitu mulia dilecehkan, apalagi di muka siswa. Kalau sampai guru melakukan perbuatan itu sesama guru, maka pasti siswanya akan mengikuti itu, karena guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Maka itu ada pepatah, guru kincing guru kincing berdiri, siswa kincing berlari. Atau salah saya? Saya juga mantan guru. Kami di sini ini mantan guru semua, mantan kepala sekolah. Jadi itu yang kami datang untuk supaya anak-anak tahu, anak-anak sadar bahwa begitu pentingnya guru. Tanpa guru kamu tidak tahu baca tulis. Percaya tidak? Atau ada yang diajar dari rumah? Tidak toh? Memang ada juga A, B, C, D. Nah, saya punya anak, saya ajar. Tetapi untuk memperdalamnya ini oleh ini wajah-wajah ini sudah ini. Nah, oleh karena itu supaya anak-anak pulang bisa menceritakan, bukan hanya bisa menceritakan yang sangat khas itu, saya tahu bahwa dari kita lah sehingga ada cerita yang ada di dunia maya itu. Nah, untuk itu karena kejadiannya di sini dan disaksikan oleh anak-anak dan guru, maka kami mau memulihkan perasaan guru ini. Sekali lagi saya mau bilang, bukan mau menghapus tindak pidananya, kami bukan urusan itu. Bahkan kami mau melindungi profesi gurunya saja. Maka hari ini kami dari dinas ini mau memulihkan kejiwaan atau psikologis guru ini di muka kalian dan di muka guru-guru, dengan memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan pernyataan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah mau menindak, mau melanjutkan atau apa, kami tidak tahu. Itu tergantung beliau. Kami hanya mendengar, apakah beliau tidak mau mengulangi atau mau mengulangi, itu nanti kita dengar sama-sama karena pernyataan beliau. Dan sekali lagi saya di muka guru dan di muka wartawan TVRI, bukan apa yang kami lakukan ini mau menghapuskan tindak pidana, karena kami tidak berwenang untuk berurusan dengan urusan hukum. Kami hanya berurusan dengan masalah etika, tata krama, dan disiplin. Nah, untuk itu saya memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan perasaan hati kepala sekolah seperti apa, kami hanya mendengar. Itu silakan. Saya mau mendengar. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang Bapak semua.
Dinas Pendidikan, teman-teman guru. Yang pertama, saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan lanjut dari Bapak semua dalam menindaklanjuti peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 hari Selasa berlalu. Saya hanya mau katakan satu kata saja. Inilah salibnya saya. Betul, dalam saya inilah salib. Dari awal sampai akhir semua proses ini saya cukup merenung dan berkontemplasi amat dalam, sehingga segala sesuatu saya akan sikapi dengan jenter. Ini salib, saya setuju, dan sesuai dengan hasil dari dampingan pembinaan kemarin, saya harus membaca, dan itu harus surat pernyataan untuk Pak tidak boleh mengulangi itu, dan saya siap 1000%. Ini karena secara redaksional saya harus begini, oke, sudah. Tapi dalam hati saya katakan setiap hari saya jaga langkah saya untuk tidak pernah kalau omong keras. Tidak, itu bagian dari saya. Keras sama teman-teman guru anak-anak. Tapi kalau sampai soal untuk namanya tamparan itu, ini sudah viral, saya tidak ada daya untuk menariknya. Tapi karena sekarang sudah live, terima kasih. Ini disalib, dan saya menyadari sekali bahwa ini salah. Saya berjanji untuk sebelum Pak baca detail dari redaksi ini, saya dalam posisi itu mewanti-wanti segala sesuatu sampai dengan tamparan itu. Saya setiap hari kalau baca YouTube ikuti dinamika pendidikan segala macam. Jadi saya menyadari, tapi saya namanya kerikil saya kecil apapun kita itu terantuk, dan itu adalah bagian dari dinamika hidup saya. Dan saya pastikan kalau saja hal ini belum viral dahulu, karena saya buta tukar duit, saya bukan baru mengurus sampai ini. Ada dinamika dalam sekolah itu tidak sampai. Dan supaya bisa diketahui, saya harus ungkap. Saya dan ibu Siska dekat sekali hatinya. Dekat sekali. Dan tadi malam saya sempat itu menyapa beliau lewat WA. Dan bahasa kita itu kakak adik segala macam. Posisi sama-sama kita dalam posisi bahwa persoalannya adalah kejadian di tempat terbuka. Jadi kalau dari narasi ibu membalas saya itu kita adem sekali, itu betul-betul beliau tidak menjadi juga beliau tidak paham juga itu gardu itu. Tapi karena kejadian di alam terbuka ya sudah, kita tidak bisa tutup lagi itu keran atau itu medsos. Tapi inilah saya tentang tamparan itu. Saya tidak dalam posisi untuk bela diri. Saya tampar itu bukan bahasa saya, bukan juga bahasa ibu tidak mungkin. Tapi kalau bahasa saya itu tepukan kepada nyamuk yang saya bilang itu. Bukan untuk membela diri, tapi itulah kejadian fakta. Jadi percakapan di WA itu di kita dalam posisi bentuk ini itu sudah bapak. Kalau terjadi di tempat terbuka ini sudah, saya paham sekali itu. Di tempat terbuka, kayu batu juga bisa bicara kan begitu. Ya. Tapi karena kita lagi diadili oleh dunia begitu, apalagi bapak, saya paham betul. Saya ini jadi penyebab yang membuat bapak yang rekod dan segala macam. Tapi saya pastikan demi Tuhan, kalau saja saya sudah sempat ikuti itu. Kalau kita dua ada, kita jalan itu dalam kenapa juga tidak dari mama ini. Karena kalau dari ungkapan hati ibu di WA saya tadi malam, ibunya dalam posisi itu, artinya tidak harus jadi begitu, tidak sampai viral begini. Untuk itu saya persingkat saja. Terima kasih atas perhatian semua. Saya bacakan saja. Dengan tegas dan saya
dengan penuh keyakinan, dan ini saya percaya di balik ini semua ada hikmahnya ke depan, baik untuk semua, baik di sekolah yang ditompak berapa anak-anak, apalagi dengan sistem berjenjang semua stakeholder dari pengawas, dinas, bupati, gubernur dan sampai pusat, apalagi ini sudah viral begitu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Untuk itu saya bacakan saja anak-anak perhatian itu surat pernyataan yang bertentangan di bawah ini. Nama Martinus Caldara, SPD, NIT 1965 0502 1995 12 1006, jabatan kepala sekolah. Dengan ini menyatakan sungguhnya bahwa satu, dalam kaitan dengan peristiwa penamparan dilakukan terhadap Ibu Siska Rileo yang terjadi di depan siswa pada tanggal 17 Maret 2020, saya secara pribadi dan atas nama keluarga serta pimpinan unit Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Menia memohon maaf atas penderitaan yang dialami oleh Ibu Siska. Secara formalitas kita berarti dalam hati saya adem dan sah. Dua, saya menyesali perbuatan ini dan berjanji dengan sungguh tidak mengulangi lagi sikap atau perilakuan yang tidak terpuji dalam bentuk kata-kata atau tindakan kepada Ibu Siska dan para guru SMP Negeri Menia kepada siapapun. Ini saya menghormati redaksi ini karena saya sudah tantangan, tetapi seluruh rasa hati saya inilah yang sementara saat ini. Saya banyak ngomong, saya kadang itu naik turun kata-kata, tapi tentang yang ini bukan saya. Sekali lagi saya bukan dalam posisi untuk mencari kebenaran, apalagi saya susah merasa dengan ibu lewat WA. Dan pagi juga sempat kita duduk itu, ini kita terima sudah. Dan makanya saya bilang inilah salik. Tapi saya percaya semua siapapun yang mengikuti dengan bersama, kiranya peristiwa ini semua akan kembali ke akal sehat. Yang ketiga, bersedia menerima semua kebijakan pihak dinas pendidikan kebudayaan dan olahraga dan Sabtu Jiwa sebagai bagian dari pembinaan terhadap saya sebagai pribadi, yaitu sebagai ASN maupun sebagai pimpinan unit Satuan Pendidikan SMP Negeri Menia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab. Menia 19 Maret 2020 yang membuat pernyataan Martinus Caldara SPD ini 1965 0502 1995 12 1006 mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sabura juga Dr. Anda Rahel Halo SI. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Oke, baik anak-anak sekalian, kepala sekolah dan seluruh guru dan pegawai yang saya hormati. Jadi demikianlah pernyataan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Tetapi kami dalam posisi berdiri ini, kami bukan mau menanggapi kasus apakah nyamuk atau tidak. Kami hanya berdiri untuk memulihkan psikologis guru ini karena dia diberlakukan di muka umum dan di muka siswanya sendiri, yang menurut penyampaian beliau saya hanya menyimpulkan bahwa begitu besar perhatian beliau karena disampaikan di sini ketika melihat nyamuk pada ibu guru ini itu cukup terkontrol dan pukul nyamuk itu sehingga semua orang yang ada di sini mungkin tidak mendengar pemberitahuan kepala sekolah bahwa ada nyamuk, beliau permisi mau pukul. Kalau saja semua itu maha tahu, maka mereka tahu bahwa ketika bunyi itu beliau memukul nyamuk.
Saya terpaksa ngomong karena beliau membuka juga di muka umum. Seperti itu. Sekali lagi, kalau semua maha tahu dan tahu ketika bunyi adalah bunyi pukul nyamuk, pasti tidak viral. Oke, ini saja. Sekali lagi, ini hanya mengembalikan psikologis guru. Persoalan lanjutannya adalah bukan urusan kami. Tentunya akan diperhatikan keterangan-keterangan yang sudah diambil tadi, karena ini di muka guru semua saya sampaikan untuk diambil tindakan. Jadi pertemuan ini, penyampaian ini bukan mengakhiri proses yang berhubungan dengan kejadian itu. Ini saja yang saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Saya mau begini semua Bapak jangan. Kita mau lukin aku. Ada apa? Kata mau lukin aku. Saya juga. Mau lukin aku, Bapak saya sudah tahu. Tapi Pak, mudah-mudahan kalau nanti ada Iya dong, amin. ibu enak. Iya, Pak.